Nah, yang kedua adalah passion. Passion itu bukan nafsu ya, bukan syahwat. Passion itu gairah. Ya. Seperti ketika Anda menemui kekasih Anda, gitu ya. Itu dada itu bergemuruh, pikiran itu fokus sekali, Anda lupa semuanya, hanya mengingat yang satu hal saja. Nah, itu adalah passion. Jadi pastikan bahwa setelah purpose, Anda punya passion terhadap purpose Anda itu. Kalau Anda punya passion, nanti kejeblosnya ke syahwat. Baru bikin satu restoran, ya, baru kemudian sukses gitu ya, satu restoran, sudah langsung bikin franchise. Ya. Franchise 100 restoran. Terus delivery center Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan daripada 100 franchise Anda. Nah, itu namanya syahwat. Jadi keburu nafsu dan segala macam. Ya, ini adalah passion. Nah, dalam passion itu memang ada positioning ya, positioning. Nah, positioning ini sebetulnya kata-kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Saya nasihatkan pada Anda, kalau Anda mau belajar positioning, belajarlah kepada orang yang positioningnya udah jelas. Ya. Kalau dia sendiri positioningnya tidak jelas, terus ngajarin positioning, menurut saya itu riskan ya, agak berisiko. Berisiko kenapa? Karena dia sendiri nggak tahu positioningnya apa. Gitu. Nah, kalau Pak B positioningnya apa? Oh, saya positioning jelas. Market kategori saya adalah pakar brand. Bukan saya ya yang bilang, itu netizen. DNA saya praktisi, ya, yang praktisi. Core value saya itu pengalaman 50 tahun. Jadi saya adalah pakar brand yang praktisi, yang punya pengalaman 50 tahun. Jadi positioningnya itu apa? Positioning saya adalah pakar brand yang praktisi, yang pengalamannya 50 tahun. Bukan butuh waktu 50 tahun untuk bikin brand ya. Itu dipelintir namanya. Nah, positioning itu untuk apa? Positioning itu bukan untuk memposisikan produk Anda di pasar. Bukan. Sama sekali bukan. Positioning itu adalah alat untuk kemudian memposisikan brand Anda di dalam evoke list. Yang ada di benak konsumen. Jadi evoke list itu adalah seperti yang berulang-ulang saya katakan, evoke list itu adalah daftar yang tiba-tiba muncul ketika ada orang menyebutkan tentang produk kategori atau market kategori. Sudah tahu ya bedanya produk kategori dan market kategori? Oke, saya jelaskan buat yang belum pernah dengar. Produk kategori adalah kategori yang dibuat oleh produsen untuk membedakan produk dia dengan produk orang lain. Atau nanti di pasar itu masuk ke dalam rak yang sama. Nah, itu produk kategori. Itu adalah maunya produsen di dalam memilih pesaing. Sehingga dia sadar betul bahwa nanti kalau dia punya produk, packagingnya misalnya, ya, ini produknya gitu, mau ditaruh di rak, itu dia tahu bahwa ini masuk ke dalam kategori yang sama. Market kategori itu adalah kategori di pasar yang pesaingnya itu dipilih oleh konsumen. Jadi bukan produsen yang milih pesaing. Produsen boleh milih pesaing. Tapi dalam benaknya konsumen itu mempersaingkan kita dengan yang lain. Itu yang sering kita tidak sadari. Nah, teman-teman harus paham ini.
Jangan lupa bahwa saat ini brand is not what you say about you. Brand is what other people say about you. Oleh karena itu, positioning itu harus kuat agar supaya menancap erat di dalam evoke list dari konsumen. Nah, memasukkan evoke list ini nggak sembarangan ya. Saya tadi baca jawaban dari teman yang mungkin praktisian ya, yang mungkin praktisi FBF kali ya. Jadi seolah-olah membuat evoke list itu gampang gitu ya, memasukkan ke dalam laci produk kategori yang sama itu seolah mudah. Enggak sih, kalau Anda nggak punya invoke, Anda tidak akan bisa membuat produk Anda menjadi top of mind. Ya. Oke, berikutnya adalah prestasi. Ya. Nah, purpose dan passion itulah kemudian melahirkan prestasi. Kalau hanya purpose tok tapi nggak ada passion, prestasi nggak akan muncul. Ya. Prestasi itu sesuatu hasil karya yang Anda hasilkan. Itu adalah prestasi. Prestasi itu bukan cuma omong-omong ya, tapi proven, terbukti. Nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya. Jadi, mengapa kemudian saya banyak mengupload hasil karya saya, karena itu merupakan prestasi saya selama 50 tahun. Jadi kalau ada yang mengeluh, ini Pak Pi ini yang ditampilin yang dulu-dulu aja nih. Saya bilang, oh yang baru-baru nggak bisa saya tampilkan. Saya lagi di dalam kontrak non-disclosure agreement gitu ya. Non-disclosure itu artinya tidak boleh dibuka rahasianya. Jadi saya cukup terheran-heran ketika ada praktisi yang saya sedang ke Jakarta menemui calon klien waduh, itu rahasia gitu loh, rahasia bisnis gitu. Tapi mungkin zamannya beda kali ya. Kalau zaman sekarang ini, zaman sosmed itu kayaknya wajar-wajar saja untuk membeberkan, dan bahkan strateginya dibeberkan, padahal masih rahasia gitu. Yang kalau dibaca oleh pihak pesaing itu langsung diantisipasi. Ya, mohon ini teman-teman praktisi ya, itu mohon banget menjaga etika di dalam bisnis, yaitu ketika Anda sedang mengharap sebuah proyek, jangan sekali-sekali dibeberkan di sosial media. Bahkan kru film saya pun ketika syuting bareng saya sodorin non-disclosure agreement bahwa selama masa syuting dia tidak boleh mengupload gambar atau cerita saya lagi syuting sama Pak Pini gini. Wah, nggak bisa itu, ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu produk saya yang baru yang saya branding, nanti ada waktunya saya akan beberkan, tapi setelah mission accomplished ya. Jadi kalau saya pun menjaga etika, Kopiko saya beberkan setelah 30 tahun berlangsung ya. Sudah lewat 34 tahun sekarang, baru saya buka. Tentunya strategi sekarang sudah berubah ya. Tapi pas strategi awalnya demikian. Demikian juga dengan Indomie, saya berani buka karena sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Tahun 95. Ya. Jadi ini adalah etika dalam bisnis. Nah,
Apakah etika itu ada perlindungan hukum? Ada. Ya, buat teman-teman alumni kalau mau tahu tentang etika bisnis, khususnya di dalam hukum tentang berbisnis, yuk saya bikinin seminarnya atau saya bikin workshopnya. Seperti workshop pajak yang akan kita bikin tanggal 7 sama tanggal 8. Ya, karena pajak itu penting. Jangan nggak bayar pajak. Tetap bayar, tapi ya harus tahu ya cara mengisi SPT-nya agar supaya tidak salah masukin ya. Nah berikutnya reputasi. Ya, reputasi itu nama baik ya. Nama baik itu muncul ketika ada sebuah prestasi. Prestasi itu bukan saya klaim ini prestasi saya, bukan. Prestasi yang melahirkan reputasi itu kalau kemudian mendapatkan apresiasi. Nah, apresiasi ini bisa macam-macam. Ada yang percaya bahwa apresiasi dari sebuah lembaga itu adalah sebuah prestasi, melahirkan reputasi. Ada misalnya memenangkan Citra Pariwara, memenangkan Piala Citra, itu kan lembaga yang mengakui. Tapi ada juga yang lebih penting ya bagi teman-teman yang berbisnis atau berkecimpung di dunia bisnis, apresiasi yang datangnya justru dari masyarakat. Apresiasi itu berupa, kalau saya berupa omset ya, berupa profit itu. Kalau saya mendatangkan profit buat klien saya, kemudian juga bisa membuat sustain ya, maka itu akan menjadi reputasi buat saya. Reputasi saya itu pada zamannya ya, bukan zaman sekarang, itu saya tukang menghabiskan stok dan juga membuat brand itu jangka panjang. Ya. Contohnya di mana-mana namanya permen itu, kalau habis Lebaran tidak ada yang repeat order, maka permen itu atau brandnya mati. Harus ganti dengan brand yang lain. Harus ganti dengan brand lain. Atau diganti dengan produk yang lain. Ini pengalaman saya nangani permen ya. Karena di samping Kopiko saya juga nangani ada permen Kiss ya, segala macam pada waktu itu. Jadi permen itu akan hilang ketika habis Lebaran tidak diorder lagi. Jadi umurnya setahun aja. Nah, Kopiko misalnya, Kopiko itu harusnya kalau menurut karakteristik dari pasar permen, dalam waktu 1 tahun, 2 tahun itu hilang. Tapi ini dari tahun 86 sampai tahun 2020 masih eksis. Artinya sustain kan. Nah, mengapa dia sustain? Karena kemampuan dari brandnya. Jadi value dari brandnya itulah yang membuat dia sustain. Ini teman-teman harus memahami kepentingan daripada sebuah brand. Kemudian, legacy. Legacy ini apa yang mau diwariskan dari sebuah brand. Itu juga harus dipahami. Ya. Sebentar, ini saya mau matikan AC dulu. Kayaknya kedinginan nih saya. Ya.
Kita lanjut bincang-bincang, kakak minum obat dulu sebentar. Oke, jadi kita bahas legacy. Legacy adalah reputasi apa yang mau diwariskan kepada masyarakat umum. Ya. Nah, itu reputasi apa yang mau diwariskan? Ya, tentunya tidak terlepas dari purpose, tidak lepas dari passion dan juga prestasi. Ini makanya kenapa kemudian kita menyusun brand itu ada DNA, core value dan added value. Jadi agar teman-teman tahu pentingnya sebuah brand adalah membuat sustain sehingga menjadi sebuah. Jadi brand bukan cuma bikin logo terus kalau logonya nggak bagus diganti gitu ya, kemudian positioning nggak pas diganti gitu. Jadi buat sesuatu yang firm. Nah, saya kasih kata kuncinya ya. Kalau Anda itu product oriented, ya untungnya kalau DNA kita mengacu pada fisik, maka ini akan mudah ditiru oleh pesaing. Oleh karena itu, buatlah DNA yang tidak mengacu pada fisik, tapi pada value.